Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, setelah kita lihat beberapa partai mulai merapat, mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Anies Baswedan, kali ini bahkan dari PDIP. Ya, kita dapatkan kabarnya dari Detik News. Ini judulnya, Puan ungkap hubungan dengan Anies, buka peluang duet di 2024. Wow. Didekati semua pihak rupanya ini Anies Baswedan ya. Ya, di kabar ini diceritakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membuka peluang berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Puan menegaskan tak memiliki masalah apalagi sampai bermusuhan dengan Anies. Mungkin saja duet dengan Anies maksudnya ya. Nggak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika itu bisa terjadi. Ya tinggal kita lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya, cerita-cerita politik. Kata Puan seperti yang dikutip di Rabu 23 Maret lalu. Pernyataan itu disampaikan Puan dalam wawancara spesial di CNN Indonesia TV. Ketua DPR itu menanggapi usul berduet dengan Anies untuk mengakhiri polemik cebong kampret. Puan pun tak memungkiri kerap bertemu dengan Anies secara tak sengaja. Mantan Menko PMK itu juga tak menutupi soal komunikasinya dengan Anies. Saya suka juga secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Anies di acara-acara. Komunikasinya jika ada perlu suka berkomunikasi dan jika ada acara juga komunikasi. Kok jadi kesannya saya musuhan gitu sama Pak Anies? Enggak lah. Puan memastikan pertemanan dan silaturahmi dengan Anies tak ada masalah. Dia kembali menekankan tak bermusuhan dengan Anies. Perbedaan politik itu kan ya di politik, tapi pertemanan, silaturahim kekeluargaan, saya rasa saya sama Pak Anies nggak ada masalah. Jadi kenapa kayak ada musuhan ya? Gak ada musuhan. Ya memang gak ada Bu. Anies itu tidak memusuhi siapapun. Hanya orang-orang yang gerah dengan kejujuran seorang Anies. Hanya orang-orang yang iri dengan prestasi-prestasinya Anies. Hanya orang-orang yang takut dengan moncernya elektabilitas Anies. Yang terus-menerus mencoba mendegradasikan sosok Anies Baswedan. Ya kita tahu bahkan sebelumnya Nasdem sudah cukup terbuka ya menyatakan ketertarikannya mengusung Anies. P3, PKS apalagi, PAN, Demokrat. Nah sekarang PDIP. Nampaknya Puan lebih tertarik dengan Anies Baswedan dibandingkan dengan Ganjar ya. Kalau dengan Ganjar kan satu ceruk. Sama-sama PDIP, susah lah. Puan Prabowo juga saya kira berat. Kecuali Prabowo-nya mau mengalah. Nah persoalannya memang berkali-kali para lembaga survei mencoba mengutak-atik posisi Puan dipasangkan dengan orang-orang lain, dengan calon-calon lain maksudnya. Itu selalu menjadi turun. Dan kita lihat begitu ya. Ganjar yang elektabilitasnya tinggi ketika coba dipasangkan dengan Puan turun. Prabowo yang elektabilitasnya tinggi dipasangkan dengan Puan turun. Saya kira begitu juga dengan Anies Baswedan. Kalau Puan disandingkan dengan Anies Baswedan, maka dua pasangan ini elektabilitasnya akan juga turun drastis. Nah, yang lucu para netizen nih mengusulkan begini. Bagaimana kalau Puan disandingkan saja dengan minyak goreng? Sehingga minyak gorengnya bisa turun juga harganya. Luar biasa nih netizen. Ya memang sepak terjang Anies Baswedan luar biasa ya. Selalu menunjukkan inovasi-inovasinya. Bahkan yang terakhir dia berencana membuat pabrik minyak goreng. Wow. Ini baru pemimpin. Penyikapannya jelas, fokus pada solusi. Bukan terus mencari pembenaran, mencari alasan-alasan, menyalahkan pihak lain. Atau seperti Mendag Lutfi yang bilang kami tak akan kalah dengan mafia. Sambil faktanya kalah, nggak bisa ngapa-ngapain pemerintah. Kami akan umumkan mafia-mafia minyak goreng hari Senin. Itu bilang hari Jumat apa hari Sabtu kemarin. Ternyata Senin nggak ada tuh. Nggak jadi diumumin. Gimana itu? Nah Anies berencana membuat pabrik minyak goreng berkolaborasi dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Mantap. Ya katanya diskusi sudah dilakukan dengan PT Agro Jabar. Ya. Mungkin tempatnya nanti di Jawa Barat biar lebih luas. Ya baguslah, itu yang kita harapkan dari pemerintah pusat sebenarnya. Tapi kalau ternyata nggak ada pergerakan yang signifikan dari pemerintah pusat, ya barangkali harapannya turun pada kepala daerah.
Nah, inisiasi yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan dengan rencananya membuat pabrik minyak goreng, mungkin ini akan diikuti oleh para gubernur lain. Seperti biasanya ya, karena Jakarta adalah etalasenya Indonesia. Selalu menjadi contoh untuk diikuti oleh gubernur-gubernur yang lain. Tapi saya kira yang terpenting dari ini semua adalah bagaimana sebuah kebijakan yang dimunculkan oleh seorang pemimpin, kalau itu didasari oleh empatiknya kepada rakyat jelata, saya kira akan muncul solusi-solusi hebat seperti ini. Tapi ya jangan sampailah kemudian ini nanti dijegal juga oleh pemerintah pusat. Kita dengar aja kemarin rencana Pemprov DKI melakukan operasi pasar minyak goreng. Itu dilarang. Saya lupa siapa yang melarangnya itu. Yang jelas dari pusat lah. Apa dari Kementerian Perdagangan atau dari mana itu. Nah ini kan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Janganlah, masa pemerintah pusat iri sama pemerintah daerah sih? Masa pemerintah pusat mau bersikap setingkat kelurahan, sedangkan gubernurnya bersikap seperti seorang presiden? Kan kebolak-balik jadinya ini. Ya memang sudah terjadi resiko juga kali ya. Dengan memiliki sebuah kewibawaan, tentu didasari dengan prestasi-prestasi yang jelas, ya masyarakat pun memandangnya berbeda. Bahkan ada tuh di satu video, nanti kita lihat tayangannya ya. Pak Jokowi bersanding dengan Pak Anies berjalan, itu yang teriak di samping-sampingnya manggil-manggil Pak Anies, bukan manggil Pak Jokowi. Pak Anies. Ya, Bapak. Tapi ya saya kira Pak Jokowi orang yang cukup berbesar hati. Dia sendiri tahu persis. Dia sendiri bahkan pernah bilang secara tegas di video yang ini. Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya, itu jelas. Yang kedua, ya, pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya intelektual. Inilah kehebatan seorang Anies Baswedan. Dia lebih pintar dari saya, dia lebih hebat dari saya, dia barangkali lebih segalanya dari saya. Itu ungkapan yang jujur dari seorang Presiden Jokowi. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.